Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am and friends. Thank you for coming this presentation. We are from group 3. I'm Adela Sekarningrum and my friends Tasya Putrisari and Aziza Saswandila. In this presentation, we will discuss about learning theory based on cognitive psychology according by von Glasersfeld, Piaget, Branner, and Gestalt. Learning theory based on cognitive psychology is a process that involves mental activity that occurs in humans to obtain a change in the form of knowledge, understanding, behavior, skills, values, and attitudes that are relative and lasting. Teori belajar berdasarkan psikologi kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Learning theory based on cognitive psychology according by von Glasersfeld. Von Glasersfeld argues that knowledge and reality have no absolute value, and knowledge is actively acquired and constructed through the sense or communication. Von Glasersfeld argues that radical constructivism should not be interpreted as a picture of absolute reality, but as a model of knowing and the possibility of acquiring knowledge in cognition. Von Glasersfeld berpendapat bahwa pengetahuan dan realitas tidak memiliki nilai mutlak dan pengetahuan diperoleh secara aktif serta dikonstruksi melalui indera atau melalui komunikasi. Von Glasersfeld mengemukakan bahwa konstruktivisme radikal untuk tidak diinterpretasikan sebagai gambaran dari realitas secara mutlak, namun sebagai model pengetahuan atau model of knowing, dan kemungkinan memperoleh pengetahuan dalam kognisi dengan cara mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman sendiri. Pembelajaran menurut konstruktivisme radikal memandang bahwa pengetahuan harus dikonstruksi oleh individu. Jadi, pengetahuan tersebut berdasarkan informasi yang masuk ke dalam diri siswa, atau dengan kata lain, berdasarkan pengalaman dari siswa itu sendiri. Pada saat pembelajaran, apa yang disampaikan guru itu belum tentu diterima siswa sebagaimana yang guru harapkan. Tugas guru utamanya bukanlah mentransfer pengetahuan, tetapi memfasilitasi kegiatan pembelajaran, sehingga siswa memiliki kesempatan aktif belajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuan berdasar pengalaman siswa sendiri. Dalam pembelajaran matematika, dapat memuat kegiatan yang melibatkan siswa aktif belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika berdasarkan pengalaman siswa sendiri. Belajar dapat dilakukan secara individu dan juga dapat melalui interaksi dengan orang lain atau mengamati lingkungan di sekitarnya. Misalnya saja, ketika kita belajar bangun datar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri bangun datar seperti persegi dengan cara mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya yang berbentuk persegi, seperti plafon rumah atau lantai keramik. Second, learning theory based on cognitive psychology according by Piaget. Jean Piaget argued that cognitive development has a very important role in the learning process. Cognitive development is basically a mental process. This mental process is essentially a development of the ability to respond logically. Yang kedua, menurut Piaget, Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam.
Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis atau development of ability to respond logically. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. According to Piaget, there are 4 stages of cognitive development, namely, first, motor sensory stage. This stage from birth to about 2 years of age. Second, pre-operation stage. This stage from around the age of 2 years to around the age of 7 years. Third, the concert operation stage. This stage from around the age of 7 to around 11 years of age. And fourth, formal operation stage. This stage from around 11 years of age onward. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motor, berkisar usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati ataupun dirasakan oleh alat inderanya. Kemudian, sedikit demi sedikit, individu tersebut mengembangkan kemampuannya. Misalnya saja, anak-anak di usia ini dapat menirukan suara kendaraan yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu berkisar usia 2-7 tahun. Pada tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Istilah operasi yang digunakan oleh Piaget di sini berupa tindakan-tindakan kognitif, seperti mengklasifikasikan sekelompok objek atau classifying, menata letak benda-benda menurut urutan tertentu, dan membilang. Pada tahap ini, pikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran yang logis. Sehingga, jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. Contohnya saja, kita perlihatkan 5 buah kelereng yang sama besar di atas meja. Kemudian, kita ubah letak kelereng itu menjadi agak berjauhan. Apabila dinyatakan kepada anak yang masih pada tahap ini, ia akan menjawab bahwa kelereng yang letaknya berjauhan itu lebih banyak dibandingkan dengan kelereng yang letaknya berdekatan. Ketiga, yaitu tahap operasional konkret, berkisar usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Misalnya saja, seperti kita memberikan kertas berbentuk persegi panjang, tetapi kita berikan dalam ukuran yang berbeda. Maka anak pada usia ini sudah bisa mengurutkannya dari ukuran yang lebih panjang sampai ke ukuran yang paling pendek. Yang keempat, yaitu tahap operasional formal, berkisar usia 11 tahun ke atas. Sementara, Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis.
Contohnya, seorang anak mempunyai 5 buah jeruk. Kakaknya memberikan 3 buah jeruk lagi kepada dia. Kemudian dia kumpulkan jeruk-jeruk tersebut. Lalu ia membilang banyaknya buah jeruk yang dia miliki saat ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki, dia mampu menyatakan bahwa sekarang jeruknya ada 8 buah. Sekarang dia dapat memisahkan antara konsep banyaknya jeruk, yaitu 8 buah, yang terdapat pada suatu kumpulan dengan cara jeruk tadi ditata atau diatur, yaitu 5 buah dan 3 buah. Oleh sebab itu, sekarang dia dapat mengkonstruksikan bahwa 8 itu sama dengan 5 ditambah 3. Kecepatan perkembangan setiap individu melalui urutan, dan setiap tahap tersebut berbeda-beda. Tetapi tidak ada individu yang melompati salah satu dari tahap-tahap tersebut. According to Piaget, there are 3 processes that underlie individual development, namely, first, assimilation, second, accommodation, and third, equilibration. Menurut Piaget, ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu yang pertama, asimilasi. Asimilasi ialah pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ialah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru. Yang ketiga adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi ialah penyesuaian secara seimbang terus-menerus yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. This is my presentation. Thank you. Next materi akan disampaikan oleh Tasya Putrisari. Okay, I will continue the presentation about the learning theory based on cognitive psychology, according to Brunner. Jerome Brunner states that to ensure the success of cognitive learning, educators shouldn't use presentations that are incompatible with individual cognitive levels. Brunner emphasized that learning process will run well and creatively if the teacher provides opportunities for students to find a concept, theory, or understanding through example that they encounter in life. Jadi, menurut teorinya ini, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang, di mana dalam teorinya yang sering dikenal dengan free discovering learning, ia juga mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, ataupun pemahaman melalui contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Model pemahaman dari konsep Brunner ini juga menjelaskan tentang 2 hal, yaitu pembentukan konsep dan pemahaman konsep, di mana menurut Brunner, pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisis, tetapi kurang mengembangkan kemampuan berpikir intuitif atau proses kognitif melalui feeling dan persepsi. Jadi, menurut Brunner, cara yang baik untuk belajar itu adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif yang akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan atau discovery learning. The next is about the learning theory that can occur in 3 ways, according to Brunner. The first one is enactive. Enactive knowledge is learning something by manipulating the object of knowledge, rather than just understanding it. Jadi pada pengetahuan enaktif ini, kita mempelajari suatu pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda atau situasi nyata. Misalnya ketika kita mempelajari simetri lipat, maka kita bisa menggunakan selembar kertas origami dengan melipatnya menjadi bagian yang sama besar dan sama bentuknya. The second one is iconic. Iconic learning is learning something through image. In this form, children present knowledge through a picture in their minds. Jadi pada iconic ini kita mempelajari sesuatu itu dalam bentuk visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan yang nyata. The third is symbolic.
This learning that is carried out through representation of abstract experience which have nothing in common with experience. Jadi pada simbolik ini kita telah memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa ataupun logika. The next is about the principles of Bruner's theory. The first is cognitive development is characterized by progress in responding to stimuli. Artinya, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsang, di mana juga meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat ataupun gagasan. The second is increased knowledge depends on realistically developing information storage system. Artinya, peningkatan pengetahuan seorang individu bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistik, di mana perkembangan kemampuan untuk menyimpan informasi yang diterima individu tersebut perlu diolah secara mental. The third is intellectual development includes the development of the ability to speak to oneself or to others. Artinya, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri ataupun orang lain. The fourth is a systematic interaction is needed between the supervisor, teacher, and children for cognitive development. Artinya, interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya, karena hal itu sangat diperlukan. The fifth is language is the key to cognitive development. Artinya, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif itu sendiri. The sixth is cognitive development is characterized by the ability to put forward several alternatives simultaneously choosing the right action. Artinya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan. Okay, that's all from me. The next material will be presented by Aziza. Thank you. Okay, the last is learning theory based on Gestalt, a cognitive psychology. The word Gestalt comes from Germanic, means shape or configuration. The basic theory is the subject reacts to a meaningful whole. Persons do not only react if having a stimulant. Person, as an individual, can react to its environment with its personality and unique way. The founders of Gestalt are Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Koffka. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Dasar teori Gestalt adalah bahwa subjek itu mereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Contohnya manusia tidak hanya akan bereaksi jika diberi stimulan, tetapi ia dengan sendirinya bisa mereaksi lingkungannya dengan cara dan kepribadiannya masing-masing. Teori ini dibangun oleh 3 orang, Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler. Teori ini berpandangan bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-bagian atau unsur. Concept and learning. Learning is an insight developing process. The most important thing in learning is the first adaptation, obtaining the proper response about the relation of each element in a problem situation. Learning is not about repeating the materials, but understanding it and getting insight. Gestalt develops a think paradigm based on overall framework in observing an object, especially in learning. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Teori ini berbeda dengan teori belajar behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Dalam belajar, yang paling penting adalah adanya penyesuaian pertama, yaitu memperoleh respons yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti
atau memperoleh insight. Geshelp mengembangkan sebuah paradigma berpikir berdasarkan kerangka keseluruhan dalam mengamati sebuah objek, khususnya dalam belajar. Basic principles in learning. First, learning based on overall. Second, learning is a development process. Third, student as a whole organism. Fourth, a transfer in learning. Fifth, learning is a reorganizing experiences. Sixth, learning is a more success if it has a relation with interest, potency, and student's goal. Seventh, continuous learning. Prinsip belajar menurut teori Geshelp. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Siswa berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran yang lain sebanyak mungkin. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan. Siswa baru dapat mempelajari dan merencanakan bila ia telah matang untuk menerima bahan pelajaran itu. Contohnya, siswa kelas 1 SD diajari tentang konsep penjumlahan. Siswa kelas 3 SD diajari tentang konsep perkalian. Siswa kelas 4 SD diajari tentang konsep pembagian. Siswa kelas 5 SD diajari tentang konsep faktorisasi prima, dan begitu selanjutnya. Yang ketiga, siswa sebagai organisme keseluruhan. Siswa tidak hanya mempelajari intelektual saja, tetapi juga emosional dan jasmaniahnya. Yang keempat, terjadi transfer. Belajar pada pokoknya yang terpenting pada penyesuaian pertama ialah memperoleh respons yang tepat. Contohnya, ketika siswa diberi pernyataan bahwa harga satu buku adalah Rp4.000. Jika siswa ditanya berapa harga 4 buku, tentu saja siswa sudah tahu berdasarkan pengalamannya, ia tinggal mengalihkan Rp4.000 dikali 4. Kemudian, yang kelima, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Pengalaman adalah suatu interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Contoh dalam pembelajaran matematika adalah ketika seorang siswa belajar pengurangan deret ke bawah. Ketika ia salah, di mana 1 dikurang 9 hasilnya 8, maka untuk yang selanjutnya ia bisa paham bahwa 1 bisa dipinjam ke angka puluhannya. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa. Sesuai dengan konsep Geshelp bahwa pengalaman itu penting. Dengan demikian, jika siswa berminat, tentu ia akan memiliki lebih banyak pengalaman, sehingga masalah matematika lebih mudah ia hadapi. Yang terakhir adalah belajar berlangsung terus-menerus. Untuk pemahaman yang lebih dalam, siswa harus belajar secara terus-menerus, baik di luar sekolah, dalam pergaulan, maupun pengalamannya sendiri-sendiri. Application of Geshelp in learning mathematics. First, insight. Second, meaningful learning. Third, purposive behavior. Fourth, life species principle. And fifth, transfer in learning. Aplikasi Geshelp dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, insight atau pengalaman tilikan. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Sebelum mengetahui keterkaitan unsur-unsur, tentu saja siswa harus mengetahui definisi dari masing-masing unsur, sehingga mereka bisa mengaitkan teori ini. Contohnya ketika diketahui Banu memiliki sepetak sawah yang keempat sisinya saling tegak lurus. Dengan informasi ini, siswa seharusnya sudah paham bahwa jika keempat sisi tersebut tegak lurus,
berarti besar sudut dari masing-masing titik sudut bangun tersebut adalah 90 derajat dan otomatis bangun tersebut pasti persegi panjang. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Seperti yang tadi, misalkan peserta didik diberikan soal, tentukan luas maksimum dari kebun ayah Danu yang berbentuk persegi. Dari soal tersebut tergambar bahwa siswa dapat membayangkan sesuatu sesuai dengan pengalamannya dari soal. Kemudian yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Contohnya dalam pembuatan kurikulum di pembelajaran matematika, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Misalkan di SD, siswa mengetahui rumus luas lingkaran. Pada tingkat SMA, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui cara membuat persamaan lingkaran, sehingga materi yang diberikan berjenjang. Yang keempat adalah prinsip ruang hidup atau life space. Materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Maksudnya, soal yang diberikan guru atau materi dapat dibayangkan oleh peserta didik berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Contohnya, ketika seorang guru mencontohkan cara mencari luas suatu ruangan berdasarkan luas suatu ubin, dengan guru tersebut tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana bentuk ubin. Sedangkan misalnya guru tersebut mengajar di desa yang belum ada rumah yang dipasangkan ubin, sehingga penerapan teori ini kurang tepat oleh guru tersebut. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu pola pemindahan perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Maksudnya dalam transfer dalam belajar ini adalah siswa dapat mengetahui secara tepat apa respon yang harus dia berikan terhadap suatu permasalahan dalam matematika. Contohnya, ibu memberi Banu jeruk 5 buah. Kemudian ayah menyuruh Banu untuk memberikan 1 buah jeruk miliknya kepada adiknya. Berapakah sisa jeruk Banu? Berdasarkan pengalaman sehari-hari, siswa dapat secara langsung tahu bahwa ini adalah konsep selisih atau pengurangan. Jadi, berdasarkan soal atau materi yang diberikan itu, siswa dapat langsung mengetahui respon yang tepat. The last, application of Gestalt in solving learning difficulties. Learning difficulties, according to Gestalt, happens because of attention. Attention is a mismatch between the perception and the memory. There are 5 steps to solve the learning difficulties based on Gestalt. First, case identification. Second, diagnosis. Third, prognosis. Fourth, treatment. Fifth, evaluation. Dalam teori Gestalt, kesulitan belajar dipandang sebagai masalah yang muncul karena adanya ketegangan. Ketegangan tersebut ditimbulkan oleh kesenjangan antara persepsi dan memori atau pengalaman. Aplikasi teori Gestalt dalam mengatasi kesulitan belajar ada beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus adalah pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman terhadap anak ini secara holistik, lengkap, dan menyeluruh. Yang kedua, melakukan diagnosis. Diagnosis adalah
Langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah siswa berupa mengetahui penyebab dari kesulitan belajar dari siswa dan mencari alternatif solusinya. Selanjutnya, prognosis. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar pijakan dalam kegiatan prognosis. Dalam prognosis, dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. Seterusnya adalah pemberian treatment atau perlakuan. Perlakuan yang sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis, seperti terapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, mengikuti konsep konseling Geshock. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap proses untuk memberi nilai atas suatu pekerjaan. I think that's all from us. Thank you so much for watching this video. We are so sorry for our mistakes. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.